Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini masih terus memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lanjutkan dengan kajian atau taklim thalabul ilmi melalui kuliah subuh. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada uswatun hasanah kita, suri toladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga kepada kita seluruh umat Islam yang selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini saya akan menyampaikan, kita akan membahas bersama-sama. Ini sedikit menyimpang apa yang ada di jadwal, tapi ini perlu saya sampaikan karena materi ini tidak kemudian harus disampaikan di akhir Ramadan, yaitu tentang zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitri nanti akan kita bahas bersama. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa zakat adalah salah satu pondasi, salah satu kewajiban kita selaku umat Islam. Jadi pondasi umat Islam itu ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat, melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah zakat. Ada juga hadis yang menyampaikan zakat itu nomor 4, nomor 3-nya puasa. Yang kelima adalah haji. Hadirin jamaah rahimakumullah, zakat ini adalah kewajiban kita selaku umat Islam yang di dalam berbagai surat ayat di dalam Al-Quran itu selalu bergandengan dengan perintah sholat.
aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini saya tidak akan menyampaikan panjang lebar terkait bagaimana kemudian perintah Allah kepada kita umat Islam tentang zakatnya. Tetapi saya di sini akan mencoba menyampaikan terkait teknis pelaksanaan bagaimana kita umat Islam dalam mengeluarkan zakatnya. Sebentar lagi kita akan disodorkan oleh berita-berita di televisi, di berita online, di semua media baik elektronik maupun media online maupun surat kabar, akan banyak para pengusaha-pengusaha, orang-orang muslim yang kaya yang kemudian membagi-bagikan, mengeluarkan zakatnya dengan mengundang fakir miskin ke rumahnya atau mengumpulkan fakir miskin di suatu tempat. Kemudian orang tersebut, orang kaya tersebut membagi-bagikan zakatnya. Ada yang berupa sembako, ada yang berupa uang, dan lain-lain. Setiap tahun selalu begitu. Dan setiap tahun pasti ada korban. Karena ketika kemudian pengusaha, orang kaya itu membagikan dengan mengumpulkan orang-orang fakir miskin, pasti orang-orang akan datang dan berdesak-desakan. Kalaupun tidak kemudian mengundang orang-orang untuk kumpul, banyak di antara kita kemudian orang-orang kaya itu membagikan zakatnya, mendatangi rumah-rumah warga miskin tersebut. Apakah itu salah atau benar? Nah, di sini saya tidak akan menyampaikan itu salah atau benar. Saya akan mengungkapkan seperti ini. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ini ayat terkait tentang zakat. Sekali lagi, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kita umat Islam itu wajib beriman, percaya kepada Allah, kemudian juga wajib beriman kepada kitab Allah. Kalau ada yang tidak percaya dengan apa yang akan saya bacakan, yaitu Al-Quran, apa pantas masih disebut orang Islam? Apa pantas masih disebut orang yang beriman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatun. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini adalah fi'il amr yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi'il amr itu adalah menunjukkan perintah. Allah betul-betul menekankan, memerintahkan supaya
orang-orang yang punya harta itu zakatnya diambil. Di At-Taubah ayat 103 ini Allah tidak mengatakan bagikanlah zakat itu, tidak. Tapi ambillah zakat itu. Khudh min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka. Jadi paham nggih? Jadi walaupun aku sugih terus bagi-bagina zakat ning tetanggane ning sedulure, bagi pena dewek, kayak menurut ayat kiye kowe tidak sesuai. Karena ayat ini perintahnya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Di hartane Nyong, hartane Mas Ajis, hartane Mas Rokman sing sudah berhak berzakat, itu dicukut. Siapa yang mengambil? At-Taubah ayat 60. Kembali ke ayat 60. Tadi At-Taubah 103. Di dalam ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus atau panitia-panitia zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'allaf yang dibujuk hatinya, orang yang masuk Islam, wafir riqabi, dan untuk memerdekakan budak, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini zakat itu salah satunya adalah diberikan kepada amil atau panitia zakat. Berarti siapa yang mengambil, wajib mengambil, berhak mengambil zakatnya orang-orang yang punya harta itu amil. Kalau Allah tidak memerintahkan untuk ada ayat khudh min amwalihim, tidak ada ayat yang mengatakan ambillah, Allah tidak akan juga mungkin mengeluarkan ayat yang terkait tentang amil. Ya, jadi harus ada kepanitiaan, harus ada yang ngurusi. Sering saya menyampaikan, inilah tatanan Islam yang sudah dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Supaya tertib, tertata dengan baik. Saya sering menyampaikan gini. Saya contohkan, saya, Mas Rohman, Mas Ajis bertetanggaan. Kita bertetangga. Kemudian kita akan membagikan zakat, kita akan bagikan sendiri. Kemudian saya membuat kitir, merintah bocah bagi kena kitir zakat mal 200 orang misalnya. Saya membagikan 100 ribuan untuk 200 orang. Ini contoh. Pasti orang berkumpul buat orang itu yang dibagi, yang sudah diberikan kitir. Kemudian selain yang 200 orang itu, pasti pada ngomong, didani ora dimai ya, perme kitir. Sudah bagikan. Besoknya Mas Rokman juga mengundang warga lagi, membagikan kitir lagi.
200 orang lagi sama. Satu seketan misalnya. Ya. Besok lagi Mas Ajis ngundang warga lagi 200 orang lagi. 200 ribuan. Pertanyaannya, ketika saya, Mas Rokman, Mas Ajis membagikan kitir 200 orang itu, apakah dijamin dengan 200 orang yang sama atau tidak? Misal, aku baginya si A, si B, si C sampai 200. Mas Haji iya. Apakah dijamin wong 200 kue wong sing pada? Karena Mas Haji orang takon aku, Mas Rokman juga orang takon aku. Bagi dewek ngetuk, ndatani dewek. Nyatet dewek wong sing pada bagi. Bisa jadi, sangat bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Sing kecatet ning aku wis dicatet Mas Ajis kabeh, bisa. Bisa jadi Mas Ajis nyatet ning sing wis dicatet aku separo. Mas Rokman juga wis dicatet aku separo atau Mas Rokman sama, bisa. Sedangkan warga di sini, warga fakir miskinnya misalnya ternyata 250 orang. Kalau kita bertiga ini mencatat 200 orang itu dengan orang yang sama plek persis, berarti ada 50 orang yang tidak diberi. Ana wong 50 sing ora dinai zakate. Wong 50 grundeng kok. Wong telu sugih-sugih nyong dinai, sing dinai wong kae tok. Pasti sifatnya wong Indonesia itu kayak gue. Wong ana sing demi bansos, ana sing ora be digrundeng lurahe, digrundeng RT-ne, digrundeng pemerintahe. Nah, bisa juga terjadi Mas Ajis jukut wong 150 tok, 50 juga sing anyar kue, berarti ana wong sing 50 sing mau dibagi aku, ora dibagi Mas Ajis. Begitu juga sebaliknya di Mas Rokman, sama. Nah, ketika sudah selesai, ada satu orang dapat dari saya, dapat dari Mas Ajis, dapat dari Mas Rokman. Sing aku 100, sing Mas Ajis 150, sing Mas Rokman 200. Berarti ana wong siji sing oleh 450. Ana sing wong sing Mas Rokman ora oleh, sing aku oleh, Mas Ajis oleh. Oleh 250. Ana maning sing Mas Rokman oleh, sing aku oleh, sing Mas Ajis ora oleh. Oleh 300. Lah si 50 babar blas ora oleh sapa-sapa, oleh pira? Ya ora oleh apa-apa. Buru-buru 50.000, ora oleh apa-apa. Itu satu kerancuan. Makanya Allah kemudian menurunkan ayat ini, amil. Harus ada amil, dipanitiakan. Maka Mas Ajis zakatnya ditarik panitia, mau sedelat maning anak panitia keliling, sedelat maning anak panitia keliling ning omahe panjenengan. Zakatnya ditarik, dikumpulna kabeh. Bro. Olihe pira? Panitia kemudian berkumpul, bermusyawarah. Misalnya diputuskan olihe 1 juta, 50%-nya atau 25 jutanya dibagikan ke fakir miskin. Panitia sudah mendata jumlah fakir miskinnya. Sudah didata semuanya, per blok-bloknya ditatani kabeh. Nah, ternyata pemikir fakir miskin 250. Jumlahnya 250 fakir miskin. Wes, duit 20 juta dibagikan wong 250. Oleh piranan? 100-an bae. Oleh rata, wong 250 kowe oleh 1.000-an rata semuanya.
Tata apa orang? Rapih apa orang? Itu yang kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu ingin mengembalikan ruh Islam, bahwa itulah perintah Allah yang sesuai dengan Al-Quran. Begitu juga zakat fitrah sama. Kalau tidak ada kepanitiaan zakat fitrah, ada orang yang numpuk berasnya diberi, ada yang mungkin tidak dapat sama sekali, itu ada karena tidak dipanitiakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, insya Allah Muhammadiyah dengan kemudian sudah mendirikan Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah, yang itu adalah lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Ini kalau hubungannya dengan pemerintah, apalagi semakin akan kelihatan dan semakin akan ditunjukkan oleh aturan yang jelas-jelas mengatur secara hukum kepemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini undang-undang milik pemerintah. Kalau tadi undang-undang milik Allah, ayat Al-Qur'an. Ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu yaitu undang-undang tentang zakat. Di dalamnya mengatur bahwa lembaga zakat yang resmi itu adalah ini. Salah satunya lembaga zakat resmi adalah Lazis Muhammadiyah atau Lazismu. Kemudian ada pasal yang juga menyampaikan begini. Kalau ada masjid musola, kalau ada sekolahan, nanti ada perorangan maupun persero, perkumpulan yang kemudian menarik zakat, menarik infak sedekah dan tidak punya izin, maka itu akan terkena hukuman. Dilarang oleh pemerintah. Pasti akan dihukum. Loh, kan wong njaluki zakat, nariki zakat, baginda zakat dihukum. Kenapa pemerintah mengeluarkan undang-undang itu? Itu tadi sama, untuk mentata, untuk memperbaiki, untuk mengatur. Ya, makanya menurut undang-undang ini diaturlah terkait tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah. Nah, termasuk salah satunya adalah Lazis Muhammadiyah. Jadi Lazismu itu adalah salah satu amil. Salah satu amil. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi zakat kita, seapapun kaya kita, udahlah berikan ketika ada petugas zakat yang hadir nanti ke rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kenapa saya tadi menyampaikan ketika membagi-bagikan sendiri itu hubungannya dengan ayat khudz min amwalihim. Ada juga kemudian ketika kita memberikan sendiri dikhawatirkan apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bisa keluar sifat riya, bisa keluar sifat sombong.
Karena riya sombong itu tidak kemudian harus siapa duit ya yang bisa bagi kena. Bukan hanya seperti itu. Tapi ketika ada orang mengatakan, hebat ya, Mas Hiri bisa untuk orang zakat undang wong 200 1.000-an. Artinya aku nek iya ya, nyong sih. Ning ati tok kayak kowe itu sudah riya itu. Sudah riya, sudah sombong. Jadi Mas Hidi kemarin riya adalah syirik kecil. Jadi aku ya lagi ingin iya aku pas kuliah subuh. Riya itu adalah perbuatan musyrik kecil. Nah cilik ditumpuk sesuai jadi gede. Jadi hati-hati, eman-eman. Makanya ibadah ini, nah, zakat itu kan satu ibadah. Ibadah ini, apapun ibadahnya, Allah dan Rasulnya menekankan kita untuk ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Ya. Kita masuk ke ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu hakikatnya adalah melakukan segala sesuatu karena dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya dengan zakat? Nah, tadi bahwa zakat dan ikhlas, maka saya kaitkan zakat dengan ikhlas. Kalau dibagikan sendiri, balik lagi. Diragukan kemudian keikhlasan kita. Karena satu, tidak sesuai dengan perintah Allah yang khudz min amwalihim, dan juga ayat tentang amil. Mari zakat kita, infak kita, sholat kita, kurban kita, haji kita, puasa kita, ikhlaskan lillahi ta'ala. Udah pasrahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, ketika panitia datang ke rumah, ini sebenarnya zakat kita ini belum sesuai dengan hitungannya zakat. Kalau mau betul-betul dihitung, ada rumus-rumus ngitung tentang zakat. Sebenarnya harta kita berapa sih yang harus kita keluarkan, itu ada. Nah itu nanti, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika panitia datang, kemudian diminta zakatnya, diambil zakatnya. Misalnya, Mas Ajis di zakat 2 juta ke panitia. Udah, 2 juta itu sudah ketika diberikan ke panitia, udah, ndak usah dipikiri. Kanggo sedulure nyong oli ora ya. Katanggane nyong kok oli ora ya. Kayak engko lho duitnya gua apa ya. Ndak usah mikir itu. Kalau sampai kita kepikiran seperti itu, belum ikhlas. Udah serahkan ke panitia, biar panitia yang mengatur. Kalaupun panitianya yang mengatur itu tidak amanah, bukan kita yang berzakat itu, mereka yang tidak amanah, yang berdosa. Kita hanya ikhlaskan. Karena kalau kita tidak ikhlas, sama saja kita tidak akan diterima amal kita. Eman-eman. Wis oleh untuk ora duit akeh zakat, tapi kita ora ikhlas. Eman-eman. Udah wis srek, ora mikiri. Ya, sama. Wong wakaf contoh. Oke, saya wakaf
ke Ranting atau ke Muhammadiyah atau ke siapa, monggo mau diapakan terserah. Nah, saya contohkan yang wakaf tanah untuk untuk stikes Muhammadiyah di Kalibakung itu luasnya 14.000 meter persegi atau 1,4 hektar, 1,5 hektar. Nom wonge mewakafkan ke Muhammadiyah 1,5 hektar. Diproseslah wakaf itu, diproses, kemudian keluarlah sertifikat wakaf. Nah, ternyata ada kendala. Setelah jadi sertifikat wakaf itu tidak bisa digunakan untuk agunan di bank. Ya, karena untuk membangun tanah wakaf itu mau dibangun stikes, mau dibangun perguruan tinggi, maka perlu dana. Maka kita berpikir, lah kita tidak ada dananya gimana? Di sini ning bank sertifikatnya, oh ternyata tidak boleh. Sertifikat wakaf itu tidak boleh digunakan untuk pinjam di bank. Yang boleh adalah sertifikat hibah. Kalau hibah boleh. Maka kita rapat. Gimana ini? Kita rapat, kita kemudian datang ke Kemenang, datang ke Basnas, datang ke Badan Wakaf, primen kie. Oleh orang kita rubah ke hibah. Oh bisa. Selagi yang wakaf itu boleh, mau, bisa. Akhirnya kita PDM datang ke rumahnya ke Tegal. Namanya Mas Novi. Kita sampaikan, Mas Novi, ini begini. Jenengan sudah berwakaf. Insya Allah sudah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan mengalir terus pahalanya sampai yaumul kiamat. Tetapi karena kita punya hajat ingin memanfaatkan tanah itu, ingin membangun perguruan tinggi, kita perlu pinjam uang di bank. Tapi kalau pinjam uang dengan sertifikat wakaf itu tidak bisa, harus dengan sertifikat hibah. Nah ini kalau kita ada ikrar ulang dengan dihibah, atau ini nanti sertifikatnya kita berubah sertifikat hibah, oleh apa orang jenengane? Karena kita tanah sing wakafna jenengan. Kalau orang yang tidak tahu agama, orang yang pikirannya nafsunya dewek tok, orang bisa nyong wakaf ya wakaf, orang kena gulian-liane. Tetapi jawabannya Mas Novi apa? Bapak-bapak, saya ini sudah mewakafkan tanah saya ke Muhammadiyah. Jangan jenengan ungkit-ungkit lagi ke saya. Monggo, padi apa kena terserah Muhammadiyah. Saya sudah ikhlaskan semua. Jangan dikembalikan ke saya lagi untuk membicarakan masalah ini. Saya tidak ingin kemudian di hati saya terbersit. Oh, Muhammadiyah sih butuh saya tidak ingin seperti itu. Udah ikhlas, udah ditutup, tidak usah bicara tanah wakaf itu, kita bicara yang lain. Udah itu terserah Muhammadiyah. Itu jawabannya Mas Novi. Dan itulah, yang seperti itulah wakaf yang betul-betul sesuai dengan agama Islam. Dan itulah ikhlas. Mari kita berlatih. Kue 1,5 hektar, pirang miliar kue jalan-jalan utama paling guci. Kalau diuangkan berapa miliar saja itu. Lah kita nembe zakat 2 juta, nembe zakat 200.000, nembe korban. Wedhus siji apa urunan sapi 3,5 juta apa 3 juta. Wis ngomongnya pirang-pirang. Wis ngatur-ngatur panitia. Baru 3 juta bandingkan dengan miliaran. Ya jadi kalau kita korban pun seperti itu, udahlah. Panitia saya korban 1 ekor kambing. Panitia saya ikut urunan sapi. Udah, pulang selesai udah. Nggak usah mikirin sedulurnya oli ora, kayak oli ora, udah usah mikirin. Kalaupun sudah kesepakatan dengan panitia bahwa yang korban bisa dapat 10 bungkus atau 5 bungkus untuk saudaranya, udah berikan datanya, sudah.
Kalau kemudian kita yang korban, yang zakat ikut ngatur-ngatur lagi kepada panitia, kita belum ikhlas. Eman-eman, nikene wis menehi zakat, nikene wis menehi korban, tapi ora ikhlas, ora kanggo korbane, ora kanggo zakate, eman-eman. Ya, jadi lazismu itu menarik zakat, menarik korban. Ketika menerima hewan korban, itu orang yang korban di lazismu itu tidak mikir pan olih, balikan pira, pan apa ya, bagian kepriben, tidak mikir. Udah serahkan, sudah keserahkannya sudah. Nah, itu adalah ikhlas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Menurut Husnaini dalam sebuah bukunya yaitu 80 pengingat diri, pepeling diri. Ikhlas itu bukan berarti menolak imbalan atau pekerjaan. Ini terkait pekerjaan. Ikhlas itu kemudian tidak berarti ketika kita bekerja tidak menerima imbalan. Guru mulang nang SMP Muhammadiyah, mulang nang pondok, pesan Kiai Haji Dahlan, hidup-hidup bila Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Berarti orang menerima bayaran, bukan. Kudu ikhlas karena aja menerima bayaran, bukan. Bukan itu ikhlas, tidak ada hubungannya ikhlas dengan bayaran ketika pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Ikhlas bukan berarti sedekah ala kadarnya. Yang penting ikhlas 2.000 infak, bukan itu. Jumlah sedekah, jumlah infak yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah dengan disebabkan takut dikira tidak ikhlas, atau mengurangi, takut dikatakan takut dheweke lah akeh-akeh nyung ikhlas semene sih, itu malah tidak ikhlas. Itu malah tidak ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu tidak dilihat dari ukuran itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini, saya menyampaikan bahwa sebentar lagi panitia akan panitia zakat mal, zakat fitri, sebentar lagi akan dibentuk oleh pimpinan ranting dan akan bekerja untuk mengelola, untuk mengambil zakat-zakatnya panjenengan, infak-infaknya panjenengan yang nantinya akan diurus supaya bisa diatur sebaik mungkin, supaya bisa ditata sebaik mungkin. Dan saya berpesan untuk diri saya dan jamaah sekalian, ikhlaskan. Ketika kita berzakat sudah, berikan ke panitia sudah. Nanti biar panitia zakat dan pimpinan ranting yang akan mengatur. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin jamaah sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Apapun yang saya sampaikan, kalau ada kekurangan itu adalah karena kelemahan saya, kedoifan saya dalam memahami ilmu agama Islam ini. Kalaupun ada kebaikan, apa yang saya sampaikan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Babashirul mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.